MotoGP, bertemu lagi dengan kabar MotoGP Indonesia. Kabar MotoGP Indonesia kali ini akan membawakan berita tentang 4 rookie terbaik MotoGP dalam 2 dekade terakhir. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. 4 rookie terbaik MotoGP dalam 2 dekade terakhir. Pada MotoGP 2019 lalu, fans MotoGP melihat performa seorang rookie yang cukup mengganggu dominasi pembalap senior. Di musim pertamanya, 2019, Quartararo meraih 192 poin, 7 podium dan 6 pole position, sehingga bertengger di posisi kelima klasemen MotoGP 2019. Rookie itu adalah Fabio Quartararo, pembalap tim Petronas Yamaha SRT yang sudah mengunci kursi di tim pabrikan Yamaha. Tapi tak semua pembalap top MotoGP mengalami musim debut yang bagus di kelas Premier. Beberapa pembalap baru bisa tampil bagus setelah beberapa musim di kelas Premier, di mana musim pertamanya tak terlalu menakjubkan. Tapi ada juga yang langsung nyetel dan masuk ke jajaran pembalap papan atas MotoGP. Ada banyak faktor, mulai soal adaptasi, kecocokan motor, dukungan tim, dan banyak faktor lainnya. Untuk soal rookie terbaik dalam 2 dekade terakhir, performa Fabio Quartararo masih belum masuk 4 besar terbaik. Contoh paling diingat adalah si juara 2 kali bersama Ducati dan Honda, Casey Stoner, yang dijuluki Rolling Stoner karena sering crash. Lalu, siapa saja 4 rookie terbaik MotoGP dalam 2 dekade terakhir? Jorge Lorenzo. Lorenzo meraih 1 kemenangan, 6 podium, 4 pole position, dan 190 poin untuk bertengger di posisi keempat klasemen musim pertamanya di kelas Premier MotoGP. Kedatangan Lorenzo yang semula diplot jadi pengganti malah menjadi pesaing Valentino Rossi. Kedatangan Lorenzo di kelas Premier sangat gila, langsung raih pole dan posisi kedua di balapan pertama. Pada balapan kedua, dia mengulang catatan bagusnya dengan pole lagi tapi finish ketiga. Dan juga di balapan ketiga dia meraih pole serta kemenangan pertamanya. Sayangnya Lorenzo yang berdarah panas kurang bisa mengontrol ambisi dan emosinya sehingga beberapa kali terjatuh. Padahal jika tidak mengalami crash, Lorenzo bakal jadi penantang gelar di musim pertamanya. Tapi itu cukup untuk memberitahu lawannya bahwa X-Fura akan jadi masalah. Dani Pedrosa. Meski belum pernah mencicipi gelar di kelas Premier, Dani Pedrosa adalah salah satu pembalap tertangguh dalam 2 dekade terakhir. Termasuk di musim pertamanya bersama tim Repsol Honda. Pedrosa meraih 215 poin, 2 kemenangan, 8 podium, dan 4 pole position, bertengger di posisi kelima klasemen. Pembalap bernomor 26 ini mengakhiri balapan pertamanya di posisi kedua. Seperti kebanyakan rookie, penampilan bagus itu tidak dilengkapi dengan konsistensi, sehingga Pedrosa masih belum dianggap sebagai penantang gelar. Valentino Rossi. Rossi meraih posisi runner-up di musim debutnya kelas GP500 pada tahun 2000.
The Doctor meraih 209 poin, 2 kemenangan, 10 podium di musim perdananya. Yang luar biasa, Rossi menjadi Rocky dengan raihan tersebut bersama tim satelit Nastro Azzurra Honda. Jika langsung ke tim pabrikan yang saat itu Repsol YPF Honda Team, mungkin bisa saja Rossi meraih hasil lebih baik lagi. Honda langsung tahu bahwa Rossi akan meneruskan prestasi Mick Doohan yang jaya di tahun sebelumnya. Hal itu cukup menegaskan bahwa dirinya layak meraih kursi tim satelit dan menjadi juara di tahun berikutnya. Marc Marquez, tak ada yang bisa dibicarakan lagi ketika seorang Rocky meraih gelar juara dunia MotoGP. Ya, Marquez orangnya. Dengan 334 poin, 6 kemenangan, 16 podium dan 9 pole di 2013. Penampilan apik Marquez di Moto2 cukup membuat Honda yakin mencari pengganti Casey Stoner yang pensiun. Dengan support tim pabrikan Honda beserta kecocokan gaya balap dan adaptasi, membuat Marquez menjadi alien yang datang dari luar angkasa bagi pembalap lain. Raihannya menyamai Umberto Massetti di tahun 1950 dan Kenny Roberts di tahun 1978 sebagai Rocky juara. Dengan raihannya di tahun debutnya tak semata membuat Marquez puas. Marquez yang terus konsisten membuat pembalap lain sulit mengejarnya.